Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, oleh anugerah Tuhan kita boleh ada, kita boleh sehat, kita boleh kuat, dan kita diperkenan Tuhan untuk menikmati Dia melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan sikap berdiri, saya mohon jemaat kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Allah hadir bagi kita dan hendak Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami kembali beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah lewat ibadah hari ini seluruh umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ibadah pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian. Amin. Amin. Firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, dulu di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan warta dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami boleh datang kepada-Mu Tuhan. Tuhan, apapun yang kami kerjakan, bukan untuk kerjakan untuk manusia, tapi kami buat untuk Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus Engkau, mari Tuhan Engkau kuduskan tempat ini, kuduskan hati dan pikiran kami. Dan biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan atau kami buat, biarlah hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, yang melanda dengan wabah 19 ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, buat anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami penyakit yang mereka alami Tuhan. Kami mohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, uluran tangan kasih-Mu yang bekas terpaku, Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau pulihkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk tim medis Tuhan, yang mereka berupaya Tuhan Yesus untuk mereka menolong dan merawat mereka Tuhan. Kami mohon uluran tangan kasih-Mu yang bekas terpaku. Engkau jamah Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau berikan mereka tenaga yang ekstra daripada Tuhan, sehingga mereka Tuhan mampu untuk merawat anak-anak-Mu yang mengalami penyakit wabah ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, dan kami bersyukur dan terima kasih juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, TNI dan Polri Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau berikan mereka tenaga yang ekstra daripada Tuhan. Engkau berikan mereka hikmat Tuhan, supaya mereka mampu untuk mereka memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Dan mereka boleh menjaga masyarakat yang ada di bangsa kami ini Tuhan. Biarlah mereka kerjasama Tuhan untuk mereka mengawasi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk Bapak Presiden dan jajarannya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka Tuhan. Dan biarlah apapun yang mereka rencanakan ke depan Tuhan, biarlah mereka kerjasama yang baik, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh mereka melakukan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan untuk jemaat yang ada di GMI Makedonia ini Tuhan. Tuhan Engkau tahu Tuhan Yesus untuk pekerjaan yang Tuhan Engkau berikan juga Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, mungkin jemaat-jemaat-Mu Tuhan mungkin ada yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, tangan Tuhan tidak kurang panjang Tuhan, Engkau jamah Tuhan, dan Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin dalam pekerjaan mereka juga Tuhan, karena melalui wabah ini Tuhan,
membuat kami Tuhan, kami khawatir, bimbang dan kami ragu. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami sebagai jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk pelayanan kami di GMI Makedonia ini Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Supaya Tuhan Engkau yang memberkati mereka. Supaya setiap hari Tuhan kami selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Supaya Tuhan kami berdoa untuk wabah ini Tuhan. Satukan kami dengan tali kasih-Mu ya Tuhan. Supaya wabah ini kalau bisa Tuhan biar Engkau turut campur tangan Tuhan. Supaya wabah ini boleh reda ya Bapak, supaya kami kembali untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Dan kami berdoa juga Tuhan buat anak-anak Tuhan yang sedang melayani pekerjaan-Mu Tuhan, baik di luar negeri maupun dalam negeri ya Tuhan. Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan ya Tuhan, sehingga mereka melangkah untuk melayani Engkau. Dan biarlah di situ juga Tuhan mereka membawa banyak jiwa yang boleh datang kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk kebutuhan mereka, makan minum mereka, pakaian mereka, tempat tinggal mereka Tuhan, juga Engkau memberkati mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau ampuni kami segala dosa dan kesalahan kami yang selalu kami lakukan di dalam kehidupan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kami, seperti ajarkan kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi Tuhan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau dan ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 143 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Dengan sikap berdiri kita akan membacakan mazmur ini. Saya mulai dari ayat 5, 1, 2, 3. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu. Dan lenyapkanlah semua orang-orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Puji Tuhan, kita akan bersorak-sorai memuji, meninggikan Tuhan. Kita mau bersyukur sebab kasih setia-Nya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya, aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Na
Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita mau terus bernyanyi haleluya bagi Dia. Allah kita yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, dan Dia layak menerima hormat dan pujian. Bapa, aku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Engkau ada bagi kami, dan Engkau hadir di dalam hidup kami. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan
Mari kita bersyukur meninggikan Dia, Allah yang hebat, Allah yang hadir di dalam hidup kita, Allah yang menjadi sumber pengharapan, Allah yang selalu ada bagi kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Kami menghormati Engkau, Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang rahmani, Engkau Allah yang maha besar. Engkau layak menerima pujian, Engkau layak menerima hormat, sebab Engkau pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah jiwa kami terus bernyanyi, memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Oleh karena kasih sayang Tuhan, kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tatkala kami lemah, Engkau kuatkan. Tatkala kami sakit, Engkau menyembuhkan. Bahkan ketika kami dalam pergumulan, Engkau beri kami jalan keluar. Itulah sebabnya kami bersyukur. Kami berterima kasih, memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu tiap-tiap hari. Boleh menuntun kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, bahwa Engkaulah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Pada saat ini kami rindu kiranya Tuhan kembali berbicara buat kami sekalian. Oleh karena itu hamba mohon kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang hina ini, hamba-Mu yang terbatas ini. Engkau urapi dengan kuasa-Mu, Engkau pakai menjadi alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga lewat firman-Mu umat-Mu diberkati dan diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom seluruh jemaat, seluruh pendengar dimanapun berada pada saat ini. Apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua tetap berada dalam anugerah dan pertolongan Tuhan yang senantiasa kita nikmati tiap-tiap hari sampai pada hari ini. Mari kita membuka firman Tuhan, membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini kita akan belajar dengan tema milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Saudara sekalian, kita tahu bahwa surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di Filipi. Saudara sekalian, melalui teks ini yang menjadi penekanan kita, itu ayat yang kelima. Di sana dijelaskan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Artinya apa? Orang percaya harus memiliki kehidupan yang menyerupai dan meneladani kehidupan Kristus. Hanya orang yang telah menjadi milik Kristus dapat meniru Kristus, dapat meneladani kehidupan Kristus. Pertanyaan, siapakah milik Kristus itu? Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, di sana dijelaskan demikian. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Roma 8 ayat 9 bagian B. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara sekalian, maka dalam bagian ini, pikiran dan perasaan seperti apakah yang harus kita tiru, yang harus kita teladani dari Kristus? Pertama, di dalam kasih-Nya. Kalau kita perhatikan ayat 1 dan 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena dalam Kristus, karena di sini dipakai dalam bahasa Yunani artinya memang benar. Lalu en Kristo, di dalam Kristus. Hal ini menyatakan bahwa di dalam Kristus adalah sesuatu yang benar dan pasti dapat dipakai, dapat ditiru dan diteladani. Dan hal inilah sebagai tolok ukur nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia menjelaskan bahwa yang ada di dalam Kristus, yang perlu ditiru di dalam Kristus, yang perlu diteladani oleh jemaat Filipi adalah kasih Kristus. Di dalam Kristus. Jadi kasih Kristus harus menjadi dasar yang penting di tengah-tengah persekutuan.
Maka dimulai di ayat yang pertama di situ. Jadi karena dalam Kristus ada apa? Yang pertama nasihat. Ada nasihat. Paraklesis. Itu berarti penghiburan. Berarti nasihat. Tetapi juga mempunyai pengertian dorongan dan pembangunan. Atau membangun. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat yang ke-15, setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menaruh bertanya kepada mereka, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Roma 12 ayat yang ke-8. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Jadi nasihat dan penghiburan yang dimaksud di sini adalah nasihat dalam Kristus, nasihat yang dikuduskan oleh Dia, yang berlangsung dalam persekutuan di antara jemaat satu dengan yang lain. Dan nasihat itu harus ditopang, harus didorong dengan kasih Kristus. Supaya nasihat itu dapat berguna, dirasakan, dan membangun orang yang dinasihati. Nasihat harus didasari dengan kasih. Selain nasihat di situ baik yang kedua, ada penghiburan kasih. Penghiburan di dalam bahasa Yunani dipakai kata paramution, artinya percakapan yang ramah. Penghiburan yang disertai dengan kasih. Penghiburan yang didorong dan dikuasai oleh kasih Kristus. Bukan penghibur sialan ya. Tapi ini sungguh-sungguh menghibur orang yang lemah, yang tidak kuat, yang susah, harus kita lakukan dan didorong dengan kasih Kristus sehingga orang yang dihibur sungguh-sungguh merasakan penghiburan datangnya dari Tuhan. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak menjelaskan satu persatu, tetapi segala sesuatu yang dijelaskan di sini kita harus lakukan, kita kerjakan, dan harus didorong dengan kasih Kristus sehingga apa yang kita lakukan khususnya di tengah-tengah persekutuan dapat kita lakukan dengan kasih, dan orang yang mengalaminya dapat terhibur, dapat dikuatkan, dan menikmati sukacita di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Filipi 1 ayat 27 dijelaskan demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi saudara sekalian, apapun yang kita lakukan dalam menasihati, dalam menghibur, dalam berbelas kasihan, harus disertai dengan kasih Kristus sehingga apa yang kita buat itu sungguh-sungguh bernilai di hadapan manusia, terlebih juga di hadapan Tuhan. Jadi kita meniru Kristus di dalam kasih-Nya. Dan hal ini perlu dimiliki oleh orang-orang percaya. Yang kedua, pikiran dan perasaan Kristus dalam hal apa? Dan apa yang harus kita tiru selain kasih-Nya? Yang kedua, di dalam kerendahan hatinya. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam hal kerendahan hatinya, walaupun dalam rupa Allah, bukan mirip Allah, melainkan ia sendiri adalah Allah. Ini berbicara tentang kristologi, doktrin Kristus. Kristus memiliki dua tabiat, ilahi dan manusia. Maka Yesus Kristus 100% Allah dan 100% manusia. Kenapa dikatakan dia 100% Allah? Karena ia dilahirkan dari Roh Kudus. Kalau saudara baca Matius pasal 1 ayat 18 dan 20. Kita baca satu ayat. Khususnya Matius pasal 1, saya akan baca ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Yesus Kristus 100% Allah. Tetapi dia juga 100% manusia. Kenapa dikatakan 100% manusia? Karena dilahirkan oleh manusia. Dia bertumbuh seperti manusia. Maka dalam kemanusiaannya, ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Ia taat sampai mati. Tujuannya apa? Supaya orang berdosa beroleh pengampunan. Karena Kristus datang dari sorga menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. Jadi dia mati dalam kemanusiaannya untuk menyelesaikan dosa manusia. Dia memulihkan hubungan manusia dengan Bapa melalui karyanya, ketaatannya, kematiannya di atas kayu salib. Maka Yohanes 14 ayat yang ke-6 Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, dia mengajari kita, dia memberi teladan di dalam kerendahan hatinya. Dia Allah yang kudus, dia Allah yang mulia, dia Allah yang suci, tapi dia rela turun menjadi seperti manusia, supaya manusia yang berdosa beroleh pengampunan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dalam bagian ini Paulus menekankan supaya orang percaya tidak boleh egois, melainkan harus hidup rendah hati di antara satu dengan yang lain. Maka dijelaskan di ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi Paulus menekankan, mengingatkan, memberitahukan kepada jemaat di Filipi supaya meniru teladan Kristus. Hendaklah kamu rendah hati. Jangan egois. Dalam persekutuan tidak boleh ada egoisme. Tidak boleh hidup hanya mementingkan diri sendiri. Karena egoisme tidak membangun. Egoisme itu merusak, memecah belah, menimbulkan perselisihan dan kedengkian. Maka Paulus kembali menekankan supaya jemaat yang ada di Filipi
Mereka meniru Kristus. Mereka hidup harus rendah hati satu dengan yang lain sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah. Saudara-saudara sekalian, mereka harus rendah hati, merendahkan diri, dan menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Memang hal ini tidak mudah. Jikalau bukan Kristus yang menguasai, mengendalikan, dan menuntun kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, milikilah pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Suatu persekutuan akan dapat sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan dan pujian yang sia-sia. Hal itu bisa terjadi apabila kita belajar dari teladan Kristus di dalam kerendahan hatinya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dua hal ini dalam kasihnya, dalam kerendahan hatinya perlu kita tiru supaya di tengah-tengah persekutuan kita dapat menikmati sukacita yang dari Allah. Yang ketiga, berkat atas orang yang memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Yang pertama, akan dihormati dan dikasihi oleh Bapa. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan dirinya, akan ditinggikan. 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Berkat yang kedua, akan menikmati ketenangan dan sukacita yang sejati. Dalam Matius 11 ayat 29, di sana dijelaskan demikian. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini penting bagi kehidupan orang yang telah menerima anugerah Allah, orang yang telah menerima kasih karunia Allah, orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Tatkala dia memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, hidup di dalam kasih dan hidup di dalam kerendahan hati, maka dia akan menikmati ketenangan. Maka Yesus katakan, belajarlah kepada aku karena aku lemah lembut dan rendah hati, supaya jiwamu mendapat ketenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para pendengar dimanapun berada, mari kita belajar dua hal penting ini, supaya kita menikmati anugerah Allah, kita menikmati kasih dari Allah, kita dihormati oleh Bapa, kita menikmati ketenangan. Maka sekali lagi prinsip yang pertama, hiduplah di dalam kasih. Ketika kita menasihati, harus didorong dengan kasih. Ketika kita menghibur orang, harus didorong dengan kasih Kristus. Ketika kita berbelas kasihan kepada orang lain, harus didorong dengan kasih Kristus. Supaya apa yang kita buat memuliakan Bapa dan kita tidak menjadi kecewa. Tidak jarang orang bisa kecewa tatkala melakukan sesuatu hanya karena keinginannya dipuji atau karena kepentingannya. Ketika orang yang dia kasihi tidak dapat membalasnya, dia bisa kecewa.
aku sudah berbuat begini begitu. Tetapi dia tidak tahu berterima kasih. Tetapi tatkala kita melakukannya karena didorong oleh kasih Allah, entah orang membalasnya, entah tidak, kita akan berkata, puji Tuhan, karena aku lakukan sebagai bukti kasihku kepada Tuhan. Maka dengan demikian, kita akan menikmati ketenangan. Sekali lagi saudara sekalian, milikilah pikiran dan perasaan seperti Kristus. Itulah hidup di dalam kasih dan hidup dalam kerendahan hati, supaya kita dihormati dan ditinggikan oleh Bapa dan jiwa kita mendapat ketenangan. Sekali lagi mari kita baca bersama-sama Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, tatkala kita hidup dan meniru meneladani Kristus, kita akan menikmati ketenangan. Amin. Entah di rumah, di kantor, dimanapun kita berada, kita menikmati ketenangan. Sebagaimana Daud katakan dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Doa dan harapan saya lewat firman Tuhan hari ini, menolong kita, memberkati kita, memotivasi kita, agar kita terus hidup meniru dan meneladani Kristus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Paulus telah menyampaikan kepada orang percaya di Filipi dan juga bagi kami saat ini. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah. Karena kami diselamatkan bukan karena kebaikan, melainkan karena kasih karunia. Tuhan mau agar kami hidup meneladani kasih-Mu dan kerendahan hati-Mu. Maka dengan demikian kami dapat menikmati hari-hari hidup kami di dalam ketenangan dan juga dengan penuh sukacita. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus melanjutkan firman-Mu dan mengaplikasikan bagi seluruh umat-Mu, seluruh pendengar dimanapun berada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Makasih, Tuhan berkati. Puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah memberkati kita. Jemaat Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan dapat mentransfer ke rekening gereja. Biarlah lewat persembahan kita dapat memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat rohani. Rahasia hidup dalam ketenangan di tengah situasi yang sulit Engkau berikan kepada kami. Itulah hidup dalam kasih dan tetap rendah hati. Tolong kami agar menerapkan firman-Mu dalam keluarga kami, dalam kebersamaan kami di persekutuan dan dimanapun kami hadir. Berkati persembahan kami, berkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan terus menjalani kehidupan kita dengan berpengharapan kepada Kristus. Dengan kekuatan kasih-Nya, kita dapat menjalani hidup kita dengan penuh sukacita. Dengan sikap berdiri kita memuji Tuhan, pengharapanku hanya Yesus saja. Harapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku
pencobaan. Dia membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan, kokoh bagai karang. Yesus Dia harapanku, Yesus harapanku, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku, Yesus harapan jiwa kita, Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosa, Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapan, Yesus Dia harapanku, Yesus Dia harapanku. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kau sudah menolong dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami buat menyenangkan hati Bapa. Kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk anak kami Arif dan Ariseo yang berulang tahun pada tanggal 28 nanti. Kami berdoa Tuhan berkati mereka dalam pendidikan masa depannya. Dan di atas semuanya kami mohon biarlah mereka semakin hari hidup menghormati Tuhan. Dan Tuhan membuat masa depannya berhasil. Berkati orang tua dan saudara-saudaranya. Kami juga berdoa untuk Anlison. Tuhan berkati dia, Tuhan menolong dalam ulang tahunnya pada tanggal 30 nanti. Doa kami Tuhan berkati dia dalam pekerjaan masa depannya. Dan terlebih cinta kasihnya kepadamu, semakin hari dia boleh bertumbuh. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan memberkati orang tuanya. Kami juga bersyukur untuk keluarga Pak Mengapul Hutayan yang akan berulang tahun pernikahan pada tanggal 2 Oktober. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam mendidik anak-anak. Biarlah mereka menjadi orang tua yang mengasihi Tuhan dan menjadi teladan bagi anak-anak, bahkan bagi banyak orang. Tuhan berkati mereka dan dengarkanlah setiap seruan dan doa mereka kepadamu. Seluruh jemaat dimanapun berada, seluruh pendengar dimanapun berada saat ini, dengan pergumulan mereka masing-masing, hamba berdoa kiranya Tuhan menolong, memberkati, meneguhkan, memelihara, dan bawalah kami masing-masing tetap setia, hidup berharap dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dan sebentar kami akan berpisah dan akan memasuki seluruh aktivitas kami dalam minggu ini. Kami mohon berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menuntun, menolong, memelihara, memberkati saudara sekalian, dimanapun mereka berada, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat teduh kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekali lagi bagi seluruh jemaat, mari kita jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan. Di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, mari kita tetap jaga kesehatan dan terlebih kita berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.